Baik, selamat datang kepada seluruh peserta. Kita akan mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat sore semuanya. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada sosialisasi penelitian BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024. Telah hadir juga bersama kita Ketua LP2M Profesor Dr. Amelia Fauziah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, juga Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Siti Umi Masrurroh, dia telah hadir di tengah-tengah kita. Dan tidak lupa juga saya menyapa uh, rekan kerja saya, sahabat saya, Waki Asakofi, sebagai koordinator penelitian. Nah, beliau ini nanti yang akan banyak menjelaskan kepada Bapak Ibu semua terkait tentang penelitian BLU pada sore hari ini. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua LP2M, Profesor Dr. Amelia Fauziah, terkait sosialisasi penelitian BLU tahun 2024 ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Prof. Amel. Ya, makasih Pak Ferry. Tadi saya nungguin dibuka dulu acaranya pakai basmalah. Berarti sekalian Ibu sekaligus membuka acara. Kita mendapat kehormatan nih dari Ibu untuk membuka acara ini. Maka Ya, Ibu. ya. Oke, baik. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya di sini ada siapa ya? Ada Pak Juanda, ya, Pak Biro, ya, Pak Biro, ya, Pak beberapa dekan saya lihat ada Prof. Ibu Kizam, siapa lagi ya di sini, maaf kalau tidak terlihat semua, tapi yang jelas ada Ibu Dr. Siti Umi, Puslitpen, ya. Masih anget. Masih anget ya Pak Wiro ya. Dan teman-teman di Puslitpen di sini lengkap nih timnya. Ada Pak Ferry, Pak Waki, Pak Fadlan dan lainnya. Ya, saya singkat saja senang sekali bahwa akhirnya pada sore ini kita bisa mengadakan acara sosialisasi untuk penelitian, ya, grant hibah penelitian yang untuk BLU, Badan Layanan didanai dari BLU. Saya kira standar penelitiannya ya mungkin mirip-mirip Bapak Ibu semua sudah paham, tapi yang mungkin agak berbeda sedikit dari skema kali ini, saya kira ada dua, bahwa sebelumnya kami dari LP2M mengadakan penggalian terkait kepakaran, expertise. Karena ini penting sekali kaitannya kita menggali kekuatan UIN Jakarta untuk World Class University. Kekuatan apa yang kita miliki, maka kita harus, kalau yang kurang kita tambah, kalau yang sudah bagus kita tingkatkan. Selama ini kita sudah masuk ke 122 World Class University by subject, QS ranking ya, by subject untuk bidang Religious Studies, Teologi, Divinity, dan Religious Studies. Ini salah satu achievement yang pastinya kita harus dorong. Dan yang lainnya tentu saja kita sudah diingatkan oleh publikasi-publikasi kita selama ini yang
tentu saja yang berbasis Scopus. Nanti saya kira Ibu Dr. Situmi akan lebih detail menjelaskan kelebihan dan kekurangan kita di mana sebagai satu institusi perguruan tinggi. UIN Jakarta harusnya memiliki target yang lebih untuk dokumen Scopus. Bukan masalah Scopusnya ada yang menolak atau menerima, tapi saya kira ini memperlihatkan kualitas. Jadi kualitas penelitian-penelitian yang kita miliki tidak saja diapresiasi di katakanlah di level internasional publikasinya, tapi juga nanti di bawah di pengabdian masyarakat. Sebagai pengetahuan aja untuk Bapak Ibu para peneliti rekan-rekan sekalian, selain ada skema grant riset ini, ya kalau nggak salah ada ya lumayan ya, cukup ya untuk nanti buat Bapak Ibu yang belum mendapat grant di awal tahun dari BUPTN. Ada juga nanti dari PPM, Pusat Pengabdian Masyarakat, itu pengabdian dosen yang berbasis prodi. Jadi penguatan kita pada expertise itu kita beri highlight yang tinggi, di mana pada skema BLU kali ini good news ya Bapak Ibu, seperti yang dijanjikan oleh kami, oleh Bu Umi, Puslipen, ada skema walaupun tidak tertulis untuk semua program studi. Ya, ada jatah penelitian, ada kuota katakanlah untuk program studi, semua program studi. Nanti skemanya seperti apa akan dijelaskan. Tapi intinya kita mendorong bahwa program studi itu harus kuat karena ujung tombak kita di pengajaran, pengabdian ya, dan di penelitian termasuk publikasi ada di program studi. Itu bocorannya, saya kira target kita penguatan program studi melalui grant penelitian dan melalui grant pengabdian masyarakat berbasis prodi. Jadi ada juga nanti akan diumumkan sebentar lagi ya, mungkin minggu ini atau minggu depan oleh Pusat Pengabdian Masyarakat. Nah, jadi kalau untuk penelitian saya kira targetnya jelas, Bapak Ibu. Kami sangat berharap, saya yakin yang hadir di sini, baik para dekan dari prodi, Wadek ya, prodi, termasuk Pak Kabiro, ini kita sangat berharap dan Bapak Ibu sekalian menjadi ujung tombak UIN untuk memiliki publikasi, untuk memiliki penelitian yang berkualitas. Kami, KP2M, terutama di Puslipen, berkomitmen untuk membantu, bahkan kalau ada dari penelitian Bapak Ibu yang potensi penelitian-penelitian yang besar, kolaborasi dengan BRIN, dengan internasional, kami akan dukung. Ya, kami akan dukung. Ini kita lagi uji coba untuk satu skema riset kolaborasi internasional, bukan hanya riset ya, riset dan advokasi pengabdian internasional yang akan proposalnya kita bawa ke luar, ke berbagai institusi. Jadi jangankan hanya di dalam, tapi untuk yang keluar kami insya Allah akan bantu. Kami berharap bahwa penelitian ini menjadi penelitian basis Bapak Ibu untuk menguatkan ekspertis, ya, kepakaran. Saya ulang, untuk menguatkan kepakaran yang terlihat di CV Bapak Ibu sekalian, bukan hanya satu atau dua publikasi, tapi beberapa publikasi yang memperlihatkan kepakaran Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu poin yang ingin saya sampaikan. Harapan kami semua, harapan dari Pak Rektor, pimpinan, termasuk dari Pak Biro ini ya, yang di saat sibuknya juga masih mau hadir di sini ya Pak Biro ya. Itu adalah dana kita yang ada walaupun tidak besar ya, tapi saya kira more than enough, cukup untuk memperkuat riset Bapak Ibu, membuat penguatan di bidang publikasi dan
mudah-mudahan reputasi perguruan tinggi kita UIN Jakarta kita banggakan akan semakin membaik. Saya kira itu saja dari saya. Selebihnya nanti ada Bu Dr. Situbuni yang akan terus yang memberi lebih detail cara bagaimana apply. Oh ya, maaf, satu lagi. Kami di LP2M sering mendengar ada pertanyaan-pertanyaan, kok yang terima itu saja, kok riset kami tidak dapat hibah dan seterusnya. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk skema BLU ini ada riset yang diusulkan untuk evaluasi tata kelola penelitian. Ya, ini terbuka. Jadi memang ada skema-skema riset untuk pengembangan universitas. Nah, itu bisa masuk ke situ karena nanti kami benar-benar ingin tahu sebenarnya problem dan potensi membesarkan penelitian di kampus kita ini adanya di mana. Apakah memang tidak dapat dana riset itu karena memang masih punya hutang di sebelumnya, hutangnya hutang publikasi ya, atau masih ada persyaratan yang kurang, atau memang proposalnya itu lemah, atau hasil reviewnya. Jadi kita ingin evaluasi, nanti hasilnya insya Allah akan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian sebagai keterbukaan, sebagai evaluasi untuk kita semua. Kurangnya di mana kita perbaiki bersama. Puslitpen LP2M tidak bisa berjalan sendiri untuk punya riset-riset yang bagus untuk ekosistem yang bagus. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tim Puslitpen ya, Bu Umi dan tim, termasuk para dekan wadek yang saya lihat nama-namanya sangat rajin hadir dan menjadi harapan kita semua untuk penelitian UIN Jakarta yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Ibu, mohon maaf, Bu Prof. Amel, lupa untuk membuka, Prof. Iya ya. Oke, baiklah Pak Dr. Ferry. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan sosialisasi penelitian BLU ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah dibuka oleh Prof. Amel, semoga lancar. Ya, kebetulan karena di sini juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Biro, Bapak Juanda Naim, maka kiranya Bapak Juanda berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata Pak terkait tentang penelitian BLU ini, karena penelitian BLU ini juga kan yang mengajukan boleh dari Tendik juga Pak. Nah, diharapkan Tendik-tendik ini dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal meneliti juga dan dalam meningkatkan hard skill dan soft skill-nya. Mangga Pak, waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Juanda. Baik, makasih Pak Dr. Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan tentunya kita banggakan Ketua LP2M, Prof. Amel, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu sekalian peserta Zoom yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Tentunya sore hari ini kita puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Tentu kami, saya khususnya secara pribadi dan teman-teman mewakili teman-teman Tendik mensupport dan menyambut baik adanya pemberitahuan terkait dengan penelitian yang memang kita berharap, kami khususnya berharap untuk menuju universitas yang internasionalisasi, terus harus ada kolaborasi ya, ada kolaborasi antara Tendik dan tenaga pendidik gitu. Dan ini sudah dibuka kerannya dan insya Allah ini menjadi bahkan mungkin bisa menjadi sampel ya
Mungkin dari perguruan tinggi lain mungkin belum terbuka dengan wacana ini. Nah, kalau ini UIN Jakarta melakukan ini dalam bentuk apapun juga, tentunya kami mohon Bapak Ibu sekalian dosen, peneliti itu melibatkan ya di unsur tendik masing-masing di fakultas. Insya Allah ini menjadi bagian daripada edukasi pada kami-kami yang mungkin selama ini tidak concern terkait dengan hal penelitian. Tapi dengan adanya ikut sertakan di kolaborasi ini mungkin menjadi bahan wacana yang baru dan membuat tantangan tentunya bagi kami tendik untuk lebih meningkatkan kompetensi. Dan saya yakin banyak juga tusi-tusi yang bisa dikolaborasikan dalam penelitian terkait dengan hal yang menjadi tusi yang dilakukan oleh tendik. Nah, itu bisa dikolaborasi oleh Bapak Ibu sekalian tenaga peneliti dari dosen. Dan sungguh ini menarik saya pikir, dan kita yakin kalau ini terjalin dan terus meningkat, insya Allah penelitian-penelitian itu tidak hanya terkait dengan pendidik, tenaga pendidikan, tapi juga terkait tendik, juga itu bisa menjadikan referensi yang meningkatkan bagaimana citra UIN Syarif Hidayatullah menjadi universitas yang internasional. Saya pikir terima kasih Prof. Amel dan jajaran dan Pak Dekan, Bapak Bu Dekan. Saya berharap dalam bentuk apapun mohon tenaga tendik dilibatkan bagian daripada edukasi atau pembelajaran teman-teman sehingga meningkatkan motivasi. Karena saya berpikir suatu saat ya pasti teman-teman yang sudah meningkatkan pendidikannya dari S1, S2, S3 itu akan sama-sama berorientasi untuk menjadi tenaga fungsional atau dosen. Dan ketika itu sudah terjadi, ada pengalaman penelitian, itu menjadikan kualitas mereka akan menjadi lebih baik. Terima kasih Prof. Amel, EPM. Kami dari segi administrasi sangat mensupport program-program ini yang tentunya berkat kolaborasi kedua unsur ini, tendik dan tenaga pendidik. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Saya pikir ini yang bisa kami berharapkan dan saya siap mensupport kegiatan-kegiatan penelitian ini, bahkan dari administrasi, dari keuangan itu juga harus kita tingkatkan karena penelitian ini bagian daripada ya mencurahkan ya karunia Allah yang diberikan kepada kita, otak yang diberikan Allah kepada kita itu dicurahkan untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan berguna. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Biro atas insight dan masukannya. Tadi yang saya catat ya Pak Biro adalah sinergitas antara tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi TNI Polri harus sinergi, maka tenaga pendidik dan kependidikan juga harus sinergi. Demi UIN menyongsong World Class University. Baik. Maka selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu sambutan dari Kepala Pusat Penelitian Penerbitan, Dr. Siti Umi Masruroh. Ini luar biasa, ruangannya sangat mewah. Ini Bumi sedang di mana ini? Di Oxford ya Bumi ya? Aduh, jangan lupa Bumi oleh-olehnya ya. Ini Bumi emang selalu nih jalan-jalan terus ini Bumi nih ke Oxford. Ya, silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Siti Masruroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Ketua LP2M, Bu Profesor Amelia Fauzia. Kemudian di sini ada Pak Biro AUK. Kemudian yang terhormat juga Pak Dekan fakultas gitu ya, karena lebih dari satu ini yang hadir. Kemudian Bapak Ibu para dosen dan peneliti yang kami sangat banggakan. Jadi alhamdulillah kita dikasih kesempatan lagi gitu ya untuk berkumpul secara daring untuk melakukan sosialisasi bantuan penelitian BLU 2024. Tadi saya melanjutkan tadi amanah dari Prof. Amel gitu ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa poin terutama yang penelitian program studi. Satu-satu mungkin dari program studi dulu. Sebelum tadi nanti saya akan merespon yang Pak Biro juga tadi, yang tendik ya Pak Biro ya. Jadi
untuk program studi ini Bapak Ibu, kami dari LP2M, Puslitpen dan PPM gitu ya, kami sudah mapping kemarin kepakaran dosen tiap-tiap fakultas. Jadi kepakaran dosen itu kami sudah punya database-nya, kemudian kami mencoba merangkum dari kepakaran itu dan merumuskan penelitian unggulan program studi. Hari apa ya kemarin ya, baru minggu kemarin ya, hari Jumat, kami mencoba mengumpulkan prodi, walaupun yang hadir juga tidak semua prodi waktu itu, untuk bukan meng-approve ya, untuk melihat ulang apakah yang sudah kami rumuskan ini, itu ya, itu sudah sesuai dengan penelitian unggulan prodi masing-masing. Jadi kemarin mungkin akan saya share screen dulu kayak apa sih gitu kan ya. Sebentar, dibuka dulu. Saya izin share screen Bapak Ibu. Mana ya? Mungkin Bapak Ibu di sini bisa melihat, terlihat tidak? Terlihat ya? Sorry, sebentar. Lihat, Bu. Mana ya? Ini. Tunggu. Ini ya, kelihatan ya? Ini tuh gimana sih, Ki? Nah, oke. Nyari hijau-hijau kecil itu susah banget. Oke, ini kita coba mapping jadi per fakultas dan kami sudah share juga ke prodi kalau memang ada revisi tema unggulan, silahkan direvisi di sampingnya. Ini sudah kami share ke apa namanya? Ke masing-masing kaprodi di grup kaprodi. Jadi, ini kami sudah punya mappingnya masing-masing fakultas. Ini hasil dari kami memapping kepakaran dosen. Jadi kalau Bapak Ibu mau minta kepakaran dosen fakultas ini, kami punya datanya. Ini yang coret-coret siapa. Jadi ini udah ada semua Bapak Ibu, dan kemarin yang revisi ini prodi matematika, sarjana matematika. Ditinggalin. Ya apa Pak Taufik. Oke, nah ini jadi kami berusaha untuk mempunyai database ini karena SDM ini kami butuhkan untuk nanti membuat ini kelompok keilmuan, walaupun memang baru beberapa fakultas yang mempunyai kelompok keilmuan, sehingga nanti targetnya lagi nanti dana penelitian ini terutama yang BLU ini bisa difokuskan ke kelompok keilmuan nanti. Cuma tadi sesuai dengan amanah Prof. Amel tadi, jadi untuk BLU tahun ini, jadi kami sudah anggarkan minimal satu prodi itu satu judul penelitian minimal. Jadi nanti kalau memang ada prodi yang tidak mengajukan, bisa ketika sudah review boleh prodi itu lebih dari satu, tapi dari hasil review kayak gitu. Nah kemudian, nih sebentar ini ganggu banget. Untuk penelitian prodi itu nanti harus ada surat rekomendasi dari khusus klaster penelitian program studi. Itu harus ada rekomendasi dari apa namanya? Dari Kaprodi. Dari prodi. Intinya rekomendasi dari prodi. Gitu Bapak Ibu untuk penelitian program studi. Untuk pertanyaan sebentar ya Bapak Ibu, karena ini belum selesai, nanti masih ada Pak Waki untuk presentasi skema penelitian BLU. Boleh dicatat dulu di chat, atau jadi kayak chatnya pop up gitu. Bu Umi ini apa gitu. Jadi itu tentang penelitian program studi. Nah nanti sebenarnya di BLU ini akan kami buka 3 jenis penelitian, yaitu pembinaan kapasitas, riset dasar, dan riset pengembangan. Nanti untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Pak Waki. Nah, kemudian yang kedua selain program studi tadi ada Tendik. Tendik boleh apa namanya? Boleh ikut dalam penelitian. Nah, tahun 2023 kami UIN Jakarta bersama Prof. Amel juga memang mengusulkan ke Kemenak gitu ya. Gimana pedoman ini mengakomodir Tendik juga. Akhirnya di tahun 2024 ini semua diakomodir Tendik dan dosen. Tapi Tendik syaratnya adalah dia punya misalnya dia kalau dosen asisten jabatan fungsional, asisten ahli setara dengan ahli pertama.
lektor setara dengan ahli madya. Lektor setara dengan ahli muda. Kemudian lektor kepala setara dengan ahli madya. Jadi kalau di pedoman nanti bicara tentang lektor kepala, misalnya lektor, dia syarat lektor berarti dari teknik dia harus ahli muda. Dan terakhir ini guru besar itu ahli utama. Seperti itu. Jadi untuk pedoman sendiri sudah mengakomodir teknik. Kemudian apalagi tadi itu saya. Oh ya Bapak Ibu, kemungkinan untuk tahun ini mungkin ini FYI gitu ya. Untuk insentif publikasi nanti untuk hasil penelitian tidak akan diberikan insentif publikasi. Ini kayak informasi dulu aja karena Juknis juga masih kita godok juga gitu ya. Nah, kemudian mungkin satu lagi yang saya juga nggak akan lama-lama, soalnya nanti skema BLU-nya lebih penting banget ini kayaknya. Jadi mungkin saya satu lagi akan share ya Bapak Ibu. Jadi kan ada namanya, ini tidak wajib, tapi saya mau share informasi, tapi tidak wajib gitu. Tidak wajib untuk misalnya, emang penelitiannya harus ke situ kayak gitu. Tapi kalau ke situ alhamdulillah gitu. Sebentar. Jadi untuk anggaran BLU itu Bapak Ibu ada namanya, mungkin Pak Biro sudah familiar ya Pak dengan ini ya. Pak Biro, jadi ada maturity rating dari BLU dan anggaran BLU. Nah, itu apa itu maturity itu? Jadi saya juga harus baca di sini. Jadi dia itu standar maturity rating oleh Kementerian Keuangan. Jadi standar maturity oleh Kementerian Keuangan, pengukuran ini mencakup aspek keuangan, layanan, kapasitas internal, inovasi, tata kelola, dan lingkungan. Jadi menilai organisasi dalam meningkatkan keberlanjutan, mencakup output dan proses yang untuk mencapainya. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu bisa meneliti diarahkan ke kepentingan institusi ya, atau misalnya kebermanfaatkan ke institusi gitu ya, itu kami sangat senang juga gitu ya. Nah, saya ada beberapa contoh ya Bapak Ibu, beberapa contoh, tapi ini tidak wajib ya, tidak ada di pedoman juga, cuma memang kalau memang bisa diarahkan ke sini gitu ya, kami mungkin pimpinan juga akan senang sekali. Tapi bukan kriteria penilaian ya ini, bukan kriteria diterima atau tidak gitu ya, enggak, bukan. Jadi misalnya ini untuk penelitian program studi, misalnya di mana di maturity itu kami mapping gitu ya, untuk program studi ada 3 ini di maturity. Misalnya peluang inovasi pengelolaan layanan kepada masyarakat. Ini contohnya misalnya gini, implementasi teknologi blockchain dalam sistem pengelolaan administrasi publik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kemudian pengaruh penggunaan e-learning terhadap peningkatan keterampilan guru dalam mengajar. Ini misalnya itu contoh judul-judulnya. Jadi kebermanfaatannya itu langsung bisa diterima oleh masyarakat gitu, atau masyarakat luar maupun masyarakat UIN gitu. Peluang inovasi penerapan kode etik organisasi. Misalnya ini ada misalnya strategi inovatif untuk meningkatkan kesadaran kode etik di lingkungan akademik. Nah, bisa mungkin nanti penelitiannya bisa diarahkan ke seperti ini, nggak harus kayak gini gitu, tapi seperti ini. Pengaruh penerapan kode etik terhadap kepuasan pasien di rumah sakit. Kita punya rumah sakit 2 gitu ya. Mungkin bisa diteliti juga di situ, kayak gitu. Nah, itu untuk program studi. Nah, ini juga ada lagi untuk inovasi, kemudian ada lagi untuk interdisipliner, misalnya peluang inovasi manajemen resiko. Mungkin ini dari Prof. Kizam ya, dari ekonomi mungkin bisa membawa ke sini gitu ya. Kayak strategi manajemen resiko dalam pengelolaan kesehatan mental mahasiswa. Ini malah mungkin dari ekonomi dan psikologi. Jadi integrasi gitu ya. Ini bisa juga. Kemudian hukum terhadap manajemen resiko klinis di rumah sakit, dari hukum ke sama kesehatan. Nah, tema-tema seperti ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa angkat juga untuk tema penelitian gitu, selain mungkin tadi dari kepakaran. Nah, ini ada juga untuk pendidikan tinggi, ini salah satunya saya nggak usah baca semua, ibu-ibu lebih jago lah dari kami gitu ya, lebih jago untuk meneliti kayak gitu. Tapi kami berharap gitu ya, kalau memang ini tidak, sekali lagi ini tidak masuk kriteria penilaian. Tidak masuk dalam kriteria penilaian. Kemudian
misalnya ini, peluang inovasi dalam proses inovasi produk dan layanan. Ini contoh judulnya mungkin strategi inovasi produk pendidikan berbasis pasar untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Ini kan bisa bantu kita ya, bisa bantu perguruan tinggi misalnya ngambilnya pendidikan tinggi nih misalnya, klaster pendidikan tinggi. Oke, berarti saya mau fokus di bagaimana misalnya di sini ya, membuat inovasi produk pendidikan berbasis pasar untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi kayak gitu. Sebenarnya ini kan kayak gini-gini nggak hanya bisa kita pakai, tapi di luar juga bisa dipakai juga oleh perguruan tinggi lainnya kayak gitu. Jadi sebentar, ada lagi nggak pointer saya nih Bapak Ibu? Tendik sudah, yang pesan-pesan. Nah, oke. Bapak Ibu itu dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti ada sesi Q&A ya Pak Ferry ya. Tapi sebelum Q&A, ini yang paling penting lagi gitu ya, nanti gimana prosedur penelitian BLU 2024. Dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bumi atas masukan, masukan dan informasinya. Baik, yang terhormat para dosen dan peneliti serta tendik ya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka kita sekarang telah tiba kepada inti dari acara ini, yaitu terkait dengan sosialisasi penelitian BLU tahun 2024 yang akan diinformasikan dan dijelaskan oleh koordinator penelitian Pusditpen LP2M, Bapak Waki As-Sakofi. Waktu dan tempat saya silakan Bapak. Ini Wapres kita ini. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Biro, Pak Juanda, Pak Ketua LP2M, Prof. Amel, dan juga para dekan yang telah hadir ya dalam acara sosialisasi penelitian BLU tahun 2024. Terima kasih ya, langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen ya. Ya, udah muncul ya? Ya. Belum Pak Waki, belum muncul. Belum. Belum muncul. Belum muncul Pak Waki. Coba itu mungkin laptopnya diganti dulu kali. Ya, mohon maaf ya atas kendala sedikit lah. Ya. Oke, baik. Yes. Ini enggak itu, Bang. Ya, sesuai dengan tema-tema prioritas Arkan ya. Itu ya kita udah tahu ada
studi Islam yang terdiri dari teks suci, agama-agama dan lain sebagainya ya. Bisa di pedoman juga nanti ada gitu ya. Ini memang dari Kemenaknya gini ya. Jadi dari 2018 sampai 2028 itu tema prioritasnya seperti ini. Kita sebagai UIN yang di bawah Kementerian Agama, maka kita harus taat juga dengan tema-tema yang diprioritaskan oleh Kementerian Agama gitu ya. Ada integrasi ilmu, kemajuan global, ya ini ada 15 ya. Ini ada 15 subtema, tema-tema penelitian dari Arkan. Selain itu kita juga UIN Jakarta punya tema unggulan ya, ada 7 ya. Kita bersama tim LP2M kita susun ada 7 ya. Jadi 7. Hal ini didasari atas ya riset-riset yang dilakukan oleh para dosen gitu ya. Kita ambil dari Scopus dan Sinta serta juga dari Google Scholar gitu ya. Jadi hal ini yang kita tema unggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya ya pasti punya semuanya kayaknya udah mencakup semua ini ya. Ada gender, ketahanan tubuh, hukum, teknologi, dakwah, teks ya, studi teks. Studi teks itu termasuk ya ada bahasa dan lain sebagainya gitu ya. Ekonomi dan lain sebagainya ada 7 nih ya. Nah, ini anggaran penelitian BLU 2024. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, ini ya. Anggarannya dari 2021 gitu ya sampai 2024 gitu ya. Jadi 2021 4 miliar 655 juta gitu ya. 2022 juga 5 miliar gitu ya. 2023 turun jadi 3 miliar 160 juta. 2024 ya agak naik lah, naik sekitar 400-an, 400 juta gitu ya. Jadi 3 miliar 590 juta gitu ya. Alhamdulillah ada kenaikan walaupun sedikit gitu ya. Ya ini memang anggaran yang sudah disepakati oleh para pimpinan ya. Jadi tahun ini BLU 2024 itu sekitar 3 miliar 590 juta. Lalu jenis apa yang kita buka gitu ya penelitiannya? Ya ada ini tadi sudah disinggung oleh Ibu Kapus ya bahwa jenis penelitian itu ada 3. Ada riset pembinaan kapasitas yang terdiri dari penelitian pembinaan kapasitas maksimal 10 juta ya Bapak Ibu. Jadi riset pembinaan kapasitas, penelitian kapasitas itu 10 juta ya maksimal. Riset dasar itu ada 2, penelitian program studi maksimal 25 juta dan juga penelitian dasar interdisipliner itu 35 juta. Ya. Terus ada riset pengembangan terdiri dari pengembangan pendidikan tinggi maksimal 60 juta dan juga penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi atau lembaga atau kementerian itu maksimal 85 juta. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika masuk ke SIAP nanti jangan salah tuh pilih klaster gitu ya. Dan juga syarat-syaratnya jangan sampai salah. Nanti kalau salah tertolak nanti banyak gitu ya. Maka perlu diperhatikan sebelum submit proposalnya maka diperhatikan jenisnya. Jenisnya mana, klasternya mana gitu ya. Jadi ini ya jenisnya apa, klasternya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini ya Bapak Ibu gitu ya, pada dokumen proposal atau RBA dan form isian yang lainnya tidak diperkenankan untuk mencantumkan nama peneliti gitu ya. Hal ini untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan dalam proses review. Karena reviewer itu ya, kalau di RBA-nya itu ada nama, wah udah ada nama ya. Kadang di RBA-nya itu ada nama gitu, peneliti ini dan sebagainya. Jadi disarankan tidak mencantumkan nama ya di proposal, di RBA ataupun di form isian. Ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ini ya, jangan dicantumkan gitu ya. Supaya tidak terjadi apa ya? Supaya rahasianya terjaga dan subjektivitasnya itu terjaga juga.
reviewernya itu ya. Kalau reviewernya baik, kalau kenal baik, kalau enggak kan repot juga, maka perlu dihilangkan aja gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi itulah peringatannya ya Bapak Ibu. Nah ini alur penelitiannya, pertama pendaftaran, seleksi administrasi, ya nanti seleksi substansi, penetapan calon nomine, seminar proposal, terus penetapan nomine terpilih, baru penetapan penerima bantuan, pelaksanaan kegiatan, pencarian bantuan, monef, ya, progress report, laporan antara, keluaran ya penelitian, seminar hasil, dan juga penyerahan laporan akhir. Nah, gitu. Ini prosesnya sama seperti penelitian-penelitian yang terdahulu juga. Gitu ya. Nah, ini klaster ya, klaster penelitiannya. Ya tadi sudah disinggung gitu ya, bahwa klasternya itu ada 3 gitu ya. Ya, yang pertama klaster, kalau klasternya ada 5 gitu ya. Kalau jenisnya ada 3. Oke. Sekarang klaster pertama, penelitian pengembangan kapasitas. Penelitian kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan juga fungsional lainnya. Dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dan melakukan penelitian. Klaster ini ya diperuntukkan untuk bagi dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, fungsional lainnya yang bertugas di PT KIN ya dalam hal ini UIN ya, dan memiliki akun peneliti di SIAP. Dan pelaksanakan klaster ini dilaksanakan secara individual. Namun harus mencantumkan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa tetap dicantumkan. Nah, individual ini dosennya sendiri, penelitinya sendiri gitu ya, atau laborannya sendiri, pustakawannya sendiri, ataupun fungsional lainnya sendiri. Ya. Oke, lanjut. Penelitian dasar program studi ya. Bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi di PT KI ya, dan membantu program studi memperoleh peringkat skor akreditasi. Hasil penelitian diharapkan mendukung tata kelola kelembagaan, program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen ya, PT KI yang memiliki NIDN, NUP, atau NIDK. Dan memiliki akun SIAP utamanya ya. Dan pelaksanaan ini dapat dilakukan secara kelompok maksimum 3 orang ya, dengan ketua kelompok ya, ketua peneliti minimal berpangkat lektor ya, atau asisten ahli dengan gelar doktor. Jadi kalau masih asisten ahli tapi gelar doktor itu bisa mengajukan penelitian dasar program studi gitu ya. Lalu bagaimana yang tendik? Nah, tadi udah dijelasin sama Bumi gitu ya. Persamaannya itu apa? Lektor itu ahli muda gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi itu ya, kalau tendik mau sini juga ini. Tapi program studi lagi-lagi harus dapat rekomendasi dari Kaprodinya gitu. Jadi ada surat rekomendasi untuk mendapatkan penelitian program dasar program studi gitu ya. Klaster ketiga penelitian dasar interdisipliner ya, bertujuan menemukan teori baru atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Ya, diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada, yang tersebut ya tadi fenomena kasus. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen ya UIN ya, memiliki NIDN, NUP, NIDK ya, ini UIN semua ya. Serta akun peneliti SIAP ya. Kalau nggak punya akun SIAP ya nggak bisa daftar gitu ya. Pelaksanaannya itu berkelompok maksimum 3 orang. Ya tadi sama, ini sama program dasar program studi bahwa ketua kelompok, ketua peneliti itu minimal berpangkat lektor atau asisten ahli dengan gelar doktor gitu ya. Gitu ya, sama penelitian dasar program studi. Oke, klaster keempat penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Bertujuan untuk menemukan teori baru dan mengembangkan teori yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Kelas ini diharapkan menghasilkan temuan baru dan mengembangkan teori baru untuk menjawab
problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam, sehingga dapat bersaing di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Dan ini diperuntukkan untuk dosen NIDN, NUP, NIDK, ya sama ya. Ini maksimum 4 orang kalau ini ya, maksimum 4 orang, minimal berjabat fungsional lektor gitu ya, lektor. Lalu bagaimana yang asisten ahli dan yang udah doktor yang nggak bisa? Karena memang ini khusus yang sudah fungsionalnya lektor. Bagi non dosen yaitu mengikuti persamaan tadi gitu ya. Dan yang terakhir penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi, kementerian ataupun lembaga. Ya, sama menemukan teori baru atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti di berbagai perguruan tinggi atau kementerian atau lembaga. Ya. Perguruan tinggi bisa negeri, bisa apa, maupun perguruan tinggi gitu ya. Klaster ini diharapkan menghasilkan temuan baru mengandung teori untuk menjawab masalah yang berkembang, terutamanya isu strategis nasional dan internasional. Ya, sama ini untuk dosen itu punya NIDN, NUP atau NIDK ya. Pun siap maksimal 4 orang ya. Ketuanya itu minimal lektor bagi dosen. Bagi non dosen itu tadi sudah ada. Nanti mungkin di apa namanya di pedoman nanti kita sebutkan lah ya bahwa apa sih lektor, persamaannya untuk non dosen itu apa. Pendanaan berasal dari salah satu pihak yang terlibat dalam kolaborasi gitu ya. Misalnya ya kalau dua-duanya mendanai kan luar biasa gitu. Misalnya sama dosen UI juga mendapatkan dana juga artinya lebih bagus juga gitu ya. Yang terpenting ya kita mendanai juga gitu dari UIN Jakarta gitu ya. Output dan outcome penelitiannya, Bapak Ibu perlu diperhatikan outputnya apa, outcome-nya apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu menunggak ya hutang publikasi gitu ya, sehingga terblacklist 2 tahun gitu ya. Nah itu penelitian pembinaan kapasitas gitu ya, yaitu sama lah di logbook pelaksanaan penentuan di aplikasi siap ya. Laporan penelitian halaman minimal kurang lebih 50 ya, minimal 50 halaman. Warna kuning gitu ya covernya ya. Draft artikel publikasinya Sinta 6 sampai Sinta 4. Ya, ingat ya, kalau lebih Sinta 3 ya nggak apa-apa, lebih bagus. Bahkan Scopus ya lebih bagus, tapi minimal Sinta 6 sampai Sinta 4 gitu ya. Gitu. Kalau tidak terakreditasi Sinta ya tetap dianggapnya punya hutang publikasi gitu ya. Ini paling lambat itu 2 tahun setelah penerimaan dana. Ya. Jangan lupa juga hasil penelitiannya itu diajukan HKI, hak ciptanya ya, dan diupload di siap. Ya. Kadang ada beberapa yang belum ngupload ini ya. Ya, bahkan belum ngurus ya penelitiannya itu belum ngurus sertifikat HKI gitu ya. Nah ini perlu ya. Jadi selain jurnal nasional Sinta 6 sampai Sinta 4 juga HKI ini ya. Ini penelitian pembinaan kapasitas. Ini tadi minimal ini asisten ahli. Maksimal asisten ahlinya itu 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun nggak bisa ya itu ya. Bapak Ibu yang asisten ahlinya udah lebih dari 5 tahun itu tidak bisa mendapatkan bantuan ini gitu ya. Maka kalau mau ya jadi anggota peneliti di klaster yang lainnya. Karena nggak bisa asisten ahli lebih dari 5 tahun. Kenapa? Karena tujuan kenapa dibatasi 5 tahun supaya naik apa jabatan fungsionalnya cepat naik gitu ya, maksimal 5 tahun. Masa 5 tahun asisten ahli gitu ya. Maka perlu gitu ya. Jadi ini penelitian pembinaan kapasitas itu maksimal 5 tahun ya asisten ahli gitu ya. Oke, ini penelitian dasar program studi sama logbook ya, bantuan ini minimal 60 halaman warna biru. Ya, draft artikel publikasi. Dan ini publikasinya Sinta 4 sampai Sinta 2. Kalau Scopus lebih bagus. Paling lambat 2 tahun setelah penerimaan. Sama ini sertifikat HKI. Tadi apa syaratnya ketuanya itu minimal lektor gitu ya.
Bagi asisten ahli, bergelar doktor itu boleh juga sini. Oke, lanjut ke program studi interdisipliner ya. Sama ini sama kayak tadi ya. Ya, minimal 60 halaman, warna covernya biru ya, Sinta 4, Sinta 2, HKI juga. Oke, sama ini. Ini juga penelitian pengembangan tinggi, sama laporan di siap gitu, ngupload segala macam ya itu ya. Bagaimana gitu logbooknya dan lain sebagainya. Laporan penelitian 80 halaman, warna hijau udah artikel ya. Dan ini harus terpublikasi di Scopus atau WOS, yaitu paling lambat 3 tahun setelah penerimaan gitu ya. Ya. Sertifikatnya HKI juga, oke. Punya sertifikatnya. Sama penelitian kolaborasi juga sama, ini sama apa namanya pengembangan perguruan tinggi gitu ya. Ngupload di siap, laporan penelitiannya 80 halaman minimal, draft artikel, ini juga Scopus dan HKI. Saya pikir ini udah maklum gitu ya, tahu semua gitu, karena setiap tahun gitu ya, setiap pembukaan penelitian tagihannya seperti ini. Ya, jangan sampai kita itu menikmati apa hibah penelitian tapi tidak publikasi. Nah, maka nanti dapat itu ya, di blacklist selama 2 tahun, tidak mendapatkan hibah penelitian gitu ya. Timeline ya, ini timeline siap-siap ya. Udah siapkan proposal Bapak Ibu? Ya, ini harus disiapkan karena timeline ya. Yang belum segera siapkan ya proposal penelitiannya. Nah, ini ya. Sosialisasi minggu pertama ya, hari ini masih minggu pertama, jadi masih sosialisasi. Pengajuan proposal ke siap minggu ke-1 sampai minggu ke-3 ya. Minggu ke-3 Juli. Ya, ingat Bapak Ibu, minggu ke-3 Juli ya. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu udah apa namanya? Udah mengetik, udah segala macam tapi tidak diajukan, tidak diklik pengajuan gitu ya. Jadi jangan sampai cuma draft, tapi sampai pengajuannya. Karena kalau itu kita juga nggak bisa direview, nggak bisa dinilai secara administrasi karena belum masuk ke sistem. Jadi kalau cuma draft ya, Bapak Ibu perlu diperhatikan jangan sampai itu hanya draft tapi sudah diajukan gitu ya. Gitu ya. Ada beberapa kasus yang memang kelewat gitu ya. Merasa udah diajukan tapi ternyata masih draft gitu ya. Nah, itu minggu ke-3 Juli ya. Bapak Ibu ya, perlu diperhatikan. Nah, masa penilaian substansi proposal itu minggu ke-4 Juli 2024. Lalu pengumuman calon nomine minggu pertama Agustus ya. Lalu seminar proposal juga sama minggu pertama Agustus. Lalu pengumuman juga sama minggu pertama bulan Agustus ya Bapak Ibu perlu diperhatikan. Jadi terakhir pengajuan proposal ke aplikasi siap itu minggu ke-3 bulan Juli ya. Jangan sampai belum diajukan. Masih draft ya, itu saya wanti-wanti takutnya ada yang protes lagi gitu ya. Ternyata yang salah bukan dari pihak kita, memang belum diajukan gitu ya. Lalu Agustus sampai Desember itu pelaksanaan penelitian, lalu November itu kita monef, terus November juga kita progress report bagaimana gitu ya, hasil progresnya, penelitiannya sudah sampai mana dan lain sebagainya. Lalu minggu pertama Desember itu presentasi hasil luaran, lalu penyerahan laporan akhir minggu ke-2 Desember 2024 ya. Ini mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau mau ada yang tanya boleh silahkan kita sharing-sharing. Gitu Pak Ferry untuk sementara Pak Ferry. Baik, tahan dulu ya Bapak Ibu untuk bertanyanya karena kita masih ada satu lagi pemaparan tentang bagaimana menggunakan aplikasi siap yang akan dipandu oleh Di situ. Bapak Ahmad Fadlan Ramadan. Jadi mungkin buat yang sudah familiar, insya Allah mungkin tidak ada kendala, tapi yang belum familiar mungkin bisa juga sekarang sedikit saja itu untuk didemonstrasikan nggak ngajar kuliah. Bapak Ahmad Fadlan Ramadan.
Silakan Bapak, waktu dan tempat saya persilakan untuk mendemokan aplikasinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Ferry Fahrianto, koordinator publikasi. Wah, tadi Pak Ferry, Pak Waki Tahan sudah. dulu Bapak, tahan dulu Bapak, telah hadir di tengah-tengah kita ini Profesor Dr. Imam Subhi selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Umum. Boleh sedikit Pak Warek untuk memberikan wejangannya terkait tentang penelitian BLU tahun 2024 ini. Baik, Prof. Imam, waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Alhamdulillah, wassallallahu ala ni'matillah. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Pertama, kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayah. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada tim Puslitban LP2M yang telah menyelenggarakan acara sosialisasi penelitian BLU tahun 2024. Yang saya hormati para Pak Rektor, para Wakil Rektor, para Biro, para Dekan, para Ketua Lembaga, dan para dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menghadiri acara sosialisasi penelitian BLU tahun 2024. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan sangat bergembira dengan adanya penelitian BLU ya tahun 2024 sebagai pelengkap dari penelitian BUPTN tahun 2024. Tentunya ada beberapa perkembangan dan perubahan mengenai regulasi tentang penelitian BLU 2024 ini dan nanti akan digambarkan oleh tim yang telah merange acara ini, yaitu Puslitban LP2M. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, alhamdulillah animo publikasi yang berasal dari minat penelitian ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini dilihat dari tren naiknya publikasi yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu kita bergembira dengan naiknya tren publikasi ini dan harus kita akui bahwa beberapa hal yang perlu kita lengkapi dari tren publikasi ini adalah studi ya, yang terkait dengan dunia industri ya, yang masih banyak atau belum banyak dilakukan oleh para dosen. Hal ini bisa dimaklumi karena latar belakang kita adalah IAIN ke UIN, jadi satu hal ini harus dimaklumi tapi harus dipacu agar supaya terus trennya berkembang karena UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah PTKIN yang terdepan yang harus memberikan contoh kepada yang lain mengenai penelitian yang berbasis studi. Ya. Kemudian selanjutnya juga tren penelitian yang bersifat keagamaan mengalami perkembangan dan itu bisa dilihat dari sisi naiknya tingkat ya QS ranking UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tingkat dunia. Nah, itu salah satunya karena memang ada tren perkembangan dari sisi publikasi dosen UIN di bidang religious studies ya, keagamaan yang telah berkembang sedemikian pesat. Dan yang ketiga, boleh saya juga memberikan informasi bahwa ketika kita berkeliling ke beberapa negara itu sangat antusias karena adanya beberapa jurnal yang terindeks Scopus. Nah, tentu saja jurnal-jurnal ini karena animo
penelitian dan publikasi serta artikel dari para dosen ini sangat tinggi. Baik dosen kita maupun dosen mitra kita dari dalam dan luar negeri. Harapan saya semoga penelitian BELU tahun 2024 ini memenuhi sasaran dan animo yang sekarang kalau nggak salah waktunya bisa sampai 5-6 bulan ya. Jadi pas mulai bulan ini sampai bulan akhir tahun 2024 yang akan datang. Selamat berpenelitian BELU tahun 2024. Semoga sukses dan walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek atas sambutan dan masukannya. Yang jelas memang ini tidak lagi adalah kita dalam hal meningkatkan reputasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui publikasi, yang dimana hulunya adalah penelitian. Itu. Baiklah, selanjutnya kita menyambung lagi tadi yang sempat rinsep, yaitu tentang bagaimana mendemokan aplikasi Siap kepada Bapak Ibu semua untuk mensubmit proposalnya. Silakan, waktu tempat saya persilakan Bapak Ahmad Fadlan Ramadan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Pak Warek aja yang bisa menghentikan tadi tuh. Yang lain tidak bisa. Oke, langsung aja. Karena Bapak Ibu ya, untuk aplikasi kita ini mungkin sudah banyak yang tahu. Jadi mungkin ada juga nih karena adanya Tendik. Nah, nanti untuk bikin apa namanya loginnya juga harus tahu. Oke, kita langsung share screen, izin. Ini ya. Ini aja deh, biar semuanya ini deh. Oke. Nah, Bapak Ibu udah melihat kan ya? Pasti. Ini kita ke atasnya. Iya, ini adalah tampilan awalnya. Untuk Bapak Ibu Tendik, nanti di sini ada login ya. Oh ya, pertama itu kita masuknya ke aplikasi Siap dulu. Ke https siap p-nya 2.uinjkt.ac.id. Nah, ini kita ke sini. Klik enter, kemudian ini adalah halaman utamanya. Untuk Bapak Ibu Tendik karena mungkin belum tahu, tapi udah saya apa namanya tutorial untuk bikin loginnya juga udah ada di YouTube kok. Ini kita ulas sedikit aja. Kemudian di sini ada informasi. Nah, ini biasanya informasi di sini Bapak Ibu tanpa login itu juga bisa melihat informasi seperti kemarin kita buka template surat pernyataan penulis, pedoman penerbitan, bahkan ada pedoman mana nih? Pedoman penelitian BOPTN 2024 juga ada. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, nanti di sini ada pedoman untuk penelitian BLU 2024 nanti kita upload di sini ketika sudah siap. Nah, kemudian untuk bikin apa namanya? Untuk bikin akunnya ada di sini. Nah, ketika belum terdaftar, mendaftar di sini. Bisa dilihat juga sih sebenarnya di sini sebelum login. Nah, di sini ada directory data atau daftar klaster kita bisa lihat. Nah, di 2024 itu ada, nih. Untuk 2024 penelitian kapasitas yang BLU, program studi interdisipliner, pendidikan tinggi dan kolaborasi antar perguruan tinggi kita bisa lihat di sini. Anggarannya juga di sini ada sesuai ya 25, 35, 60, 85. Ini untuk klasternya sudah ada. Kemudian directory data, misal saya mau mencari, nah ini kan ada nih peneliti. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini. Cari aja misalkan Waki. Nah, ini udah ada. Misalkan Fadlan. Ini juga ada ya. Misalkan siapa yang belum ada? Erwin. Ada juga ya lagi namanya Erwin. Misalkan tidak ada ya nama Bapak Ibu. Nah, ini berarti bisa membuat. Nah, di sini buatnya caranya login, kemudian daftar di sini.
kalau Bapak Ibu belum punya akunnya. Nah, di sini nanti masukkan alamat email, nama lengkapnya Bapak Ibu tulis, kemudian password untuk aplikasi. 2 kali ya, diulangin yang sama. Kemudian fakultasnya dipilih. Fakultas apa? Tinggal klik daftar sekarang, nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan aja isian di dalamnya. Ada di isian di dalamnya tuh nanti coba saya masuk dulu ya. Masuk dulu, nanti penyesuaiannya ada Bapak Ibu pas masuk. Nah, nanti ada nama Bapak di sini. Bapak Ibu nanti klik di sini. Nanti ini belum ada ini isian peneliti, reviewer, LP2M, pers ini belum ada. Karena Bapak Ibu masih belum disetujui. Nah, kemudian belum ada dapat ID penelitinya juga belum dapat. Nah, jadi di sini nanti informasi akunnya Bapak Ibu jangan yang udah punya akun juga harus diperhatikan. Ini fotonya diupload, NIP-nya. Nah, ini tempat lahir, nomor handphone. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan hibah, itu misalkan kita ada yang nggak ada nomor telepon di database handphone, nanti kita lihatnya di aplikasi. Jadi harus yang update alamatnya, terus ID Litap Dimas dimasukkan, ID Sinta, ID Scopus, terus ilmu kepakarannya saya belum masukin nih. Agama Islam misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu nomor rekening juga Bapak Ibu masukkan. Dan terus juga input buku rekening di foto, NPWP di foto, di-upload, kemudian klik simpan. Nama wajib, nama gelar belum ada. Oke. Ya, diisi aja dulu Bapak Ibu ya sampai ada tanda itu. Jadi kepakaran keilmuan ini diverifikasi nanti oleh admin. Admin yang mengecek nanti dengan keahliannya mengecek-ngecek gitu. Nah, udah disimpan ya Bapak Ibu ya, udah selesai. Nah, untuk apa tuh? Tadi ini beda. Ini di mana sih? Oh, di sini. Ini ya. Udah bener kan? Ngeliat nggak sih? Ah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut ya untuk submit proposalnya. Diklik di sini ya, ada beranda informasi peneliti. Ini udah saya share tutorialnya di yang LP2M dan pers ini. Kita lihat aja dulu yuk. Tuh. Ini untuk konvensi CTG dan bahan ajar. Untuk Win Jakarta Press, ini untuk penerbitan buku. Nah, ini kita juga udah punya di sini. Kita juga udah sosialisasi dan kita kasih tutorialnya di YouTube juga sudah ada. Nah, kita beralih ke peneliti yang saat ini lagi viral. BLU yang ditunggu-tunggu. Oke ya. Nah, ini kita masuk ke yang proposal dan penelitian, kemudian tambah proposal. Nah, kita tes ya. Judulnya apa? Judulnya semuanya? Bebas kata Waki. Nah, klasternya di sini ada nih. Ya, penelitian pembinaan kapasitas. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Koordinator Penelitian. Misal saya asisten ahli, itu ya, saya asisten ahli misalkan, atau saya tendik. Nah, paling di sini adanya. Nah, di pembinaan kapasitas. Nah, kemudian kita pilih fakultasnya. Nah, kalau kita tendik itu kan nggak ada unit tuh, nggak ada fakultas tuh, atau fakultas waktu apa ya? Berarti unit lain nih masuknya. Misalnya di perpus nanti kita tambahkan.
Nah, jenis penelitiannya saya pembinaan kapasitas. Nah, kemudian temanya itu saya misalnya saya di mana nih? Lainnya deh. Yang mana ya? Ini deh nih. Teknologi misalkan. Nah, arkannya masih begini ya. Arkannya masih ngikutin Kemenak nih. Ini aja. Arkannya enggak ini. Nah, untuk keluaran kegiatan Bapak Ibu ya, untuk defaultnya itu HKI kan wajib ya. Tadi seperti yang Pak Waki sampaikan itu wajib dari penelitian yang pembinaan kapasitas pun udah ada HKI. Kemudian laporan lengkap itu juga wajib, draft artikel, dummy buku juga wajib. Nah, kemudian pernyataan ini yang tinggal kita klik. Kadang peneliti ada yang nanya, ini nggak bisa disimpan Pak Farhan, ininya belum di checklist ternyata. Kemudian kita simpan, nah ini udah masuk ya. Nah judulnya ini, isian proposalnya ini copy paste aja ini. Misal saya punya tulisan aja deh, saya masukin biar langsung. Hmm, mana ya? Mm-mm. Ini bisa langsung dari Word ya, langsung di copy paste aja. Sesuai misalkan judulnya ini bisa diganti lagi tuh. Nggak bisa diganti kalau judul ya. Kalau mau baik lagi dijadikan, kalau misalnya mau ganti judul, misalnya begini ya, kembali lagi kita ke sini, nah baru ganti di sini. Kalau udah isian proposal nggak bisa lagi. Nah gitu, saya ada perubahan di judul. Oke, kita langsung simpan. Baru kita masuk ke isiannya lagi. Nah, kemudian kita masukkan latar belakangnya sesuai dengan yang ada kita punya di Word-nya. Word-nya belum kebuka. Kita tunggu dulu. Word-nya belum kebuka. Mm-mm. Word-nya nggak kelihatan ya. Oh, Word-nya nggak bisa dibuka. Oke, udah. Nah, misalkan kita masukkan, kita copy aja latar belakangnya. Rumusan masalahnya misalkan 50 kata. Dikit berarti. Jadi Bapak Ibu baca lagi di sininya ya, Bapak Ibu ya. Judul maksimalnya 25 kata. Latar belakang maksimal 500 kata. Rumusan masalah 50 kata. Kemudian apa ya, tujuan penelitian 50 kata. Kajian terdahulu 1000 kata. Banyak nih. Copy lagi biar banyak. Maksimalnya banyak ya. Konsep atau teori relevan 1000 kata. Kita masukkan lagi. Metode dan teknik pengumpulan data 500 kata. Rencana pembahasan. Dan di sini tidak ada nama peneliti ya, Bapak Ibu ya. Nah, total anggarannya misalkan ya wes 10 juta tanpa koma. Simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian Bapak Ibu para peneliti dan teknik juga. Nah, ini yang sering kelewat. Jumlah minimal peneliti 1.
Jumlah maksimal peneliti 1, berarti per orang bisa. Kemudian jumlah minimal mahasiswa 1, berarti mahasiswanya 1. Gimana kalau misalkan maksimal 2 peneliti? Ya bisa 1, tapi maksimalnya 2. Ada yang maksimalnya 4, dia harus maksimal peneliti 4 tanpa mahasiswa. Mahasiswa itu adalah pembantu peneliti. Kalau dosen itu yang misalkan klaster-klaster di atasnya, ya harusnya saya milih klaster di atasnya. Ya. Ah, saya milihnya yang lain dulu deh. Misalkan ini nih yang paling banyak kan saja. Karena gede nih. Ini 85 juta maksimal. Bisa Bang ganti. Jenisnya ya pasti tentunya berubah ya, berbeda. Kemudian kita isi data peneliti. Nah ini yang tadi. Oh, belum di save guys. Jangan lupa ya Bapak Ibu harus di save. Kalau nggak di save dia tidak akan berubah. Seperti Satria Baja Hitam. Nah, kemudian data peneliti. Nah, berubah kan jumlah minimal peneliti adalah 4. Maksimal peneliti adalah 4. Berarti tidak boleh kurang dari 4. Jumlah minimal mahasiswa itu 1. Jumlah maksimal mahasiswa 2. Iya, Jadi kalau 3 harus 4. Baca di pedoman. Ya, baca aja coba. Ntar bisa kita ganti kok. Iya. Ya, pokoknya ini ada 4 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini jumlah maksimal peneliti 4. Nah, ini tanpa mahasiswa ini bukan jumlah peneliti. Menambah peneliti ya, bukan mahasiswa, hanya anggota peneliti. Kalau mahasiswa itu kok data peneliti. Nih, ya kita tambah peneliti. Bapak Ibu harus yang ada di siap ya, punya akunnya. Misalkan saya misalkan lektor ya, misalnya jawabannya lektor karena saya bisa ngambil yang kelas tertinggi. Tentunya yang di bawah saya ya bisa lektor, bisa asisten ahli atau tendik. Misalkan yang punya aplikasi adalah teman-teman saya aja ya. Apa ya? Waki. Dan tentunya Bapak Ibu harus dipastikan anggotanya belum mengambil penelitian juga. Karena pun meskipun nggak apa ya, nggak tahu gitu, tapi di aplikasi itu sudah terfilter, terblokir, gitu. Kita cari Waki. Nah, ini kita bisa tambahkan. Nah, ini sudah saya tambahkan Waki. Wakinya harus mengokekan. Nah, ini menunggu persetujuan tandanya si Waki belum dikontak oleh peneliti utama. Halo Pak Waki, itu saya jadikan kamu menjadi peneliti kedua saya ya. Untuk judulnya ini sesuai kan ya? Sesuai misalkan. Oke ya, silakan masukkan saya Pak. Kemudian saya masukkan lagi tambah peneliti. Jadi anggota. Oh ya, nggak usah. Siapa lagi ya? Ferry. Pak Ferry. Pak Ferry ini, aduh, paling eng lah pokoknya nih. Pak Ferry kan udah 3. Tambah lagi 1. Ini udah 3 nih, misalnya 3 ya. Kita contoh 3 dulu. Tambah mahasiswa. Mahasiswa itu tinggal tulis namanya. Misalkan, Jalu ya? Jalu. Udah Jalu namanya. Jalu. Jalu NIM-nya berapa nih? Jalu nih berapa nih? 121. Pelan-pelan. 1121 0921. Misalkan gitu. Fakultasnya tinggal pilih di Saintek ya. Nih. Tambah. Tinggal klik tambah. Nah, sudah nambah ya nama mahasiswa, NIM-nya sama fakultasnya. Nah, kalau kolaborasi ya, ini kementerian ya lembaga itu harus ada orang luar.
Orang luarnya dari lembaga atau kementerian atau dari perguruan tinggi umum atau apa namanya perguruan tinggi lainnya. Kita tambah ini ya. Kita klik tambah nama penelitian misalkan Asep. Asep aja. Asep siapa? Asep Mahmudin. Mahmudin misalkan gitu ya. Dia punya nih NLDN. Kalau misalkan nggak punya, nah dia ini NIP bisa masukin. Jalan ya? Tapi masa dosen nggak punya ini. Ya, kalau dosen harusnya punya sih NLDN 12. Nih misalkan ya, nama PTU-nya kan Universitas apa? Pajajaran misalkan gitu ya. Klik tambah, jangan lupa nih tambah. Nah, untuk PTU itu tidak ada apa namanya persetujuan. Nah, kemudian di sini ini masih menunggu persetujuan nih Pak Waki dan Pak Ferry. Tapi kita coba aja dulu ya, lanjut ya. Tanpa disetujui dulu. Nah, berkas-berkasnya Bapak Ibu, ini kan yang tadi Pak Waki bilang ya, RAB di sini kebanyakan Bapak Ibu menuliskan namanya gitu. Itu nggak perlu lagi. Dan di proposal juga tidak perlu. Jika nanti ditemukan, itu bisa mungkin mendiskualifikasikan karena itu ada peringatan. Berarti konsekuensinya sangat-sangat berat. Nah, kemudian RAB-nya tanpa ditulis nama lagi, sekali lagi ya, tanpa ditulis nama, hanya RAB-nya saja, kita upload. Ya, bentuknya itu PDF aja ya, upload sukses. Ya, gitu kan enak. Upload sukses, ya, tanpa ada nama, sekali lagi tuh. Simpan dan lanjutkan. Nah, kebanyakan Bapak Ibu ya, di tahap ini ini tidak bisa diajukan juga proposal karena belum lengkap. Nah, Fadlan udah sampai sini nih, itu udah nih selesai. Padahal belum. Statusnya masih draft di sini ya Bapak Ibu ya. Apa yang belum lengkap? Data peneliti dan mahasiswa. Berarti ada di kolom ini, data peneliti. Ya, belum disetujui. Oke. Tolong Pak Ferry dan Pak Waki, tolong dong disetujui. Nah, itu ya. Disetujui. Setujui Pak Waki, tolong Pak Ferry di akunnya coba saya minta tolong lah itu. Soalnya ini udah waktunya udah mepet banget nih, biasanya gitu tuh. Udah mepet banget ini, tolonglah. Nah, ini Pak Waki sudah menyetujui nih anggota. Pak Ferry. Wah, Pak Ferry sedang motong bawang. Apa bos? Apa? Tolong Pak Ferry disetujui itu. Gue login nih. Ya, login. Login dong. Ya. Masa saya tambah peneliti Pak Warek, nanti Pak Wareknya udah meneliti duluan. Bentar. Nah, kita tunggu ya peneliti ketiga untuk menyetujui. Peneliti. Proposal. Permintaan menjadi anggota Di mana sih, di beranda atau di dalam, di peneliti, di akun peneliti, peneliti? di sub peneliti ya. Permintaan Ada menjadi anggota. Oke. permintaan menjadi anggota. Oke. Iya, tolong Bapak disetujui. Sudah berhasil menjadi anggota. Di refresh ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sini sudah
Tadi di sini kan jumlah penelitian 4. Maksimal peneliti 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ya harusnya. Kita coba ya. Oke, ini kita lanjutkan saja. Berkasnya sudah lewat. Oh, minimal 4. Oke. Tenang, tenang. Tidak usah khawatir. Harusnya sih bisa. Nah, tuh kan sudah lengkap. Nah, belum di refresh ternyata. Oke ya, simpan dan ajukan. Nah, statusnya kan masih draft di sini. Kalau kita disuruh lagi nih, tanya lagi, apakah kamu yakin? Oke. Nah, berhasil mengajukan proposal. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini nih. Tahun 2024 ya. Nah, 10 juta, dia juga omset 10 juta harusnya ini 85. Salah nih. Aduh, gimana Pak Padlan? Pak Padlan nih belum. Saya salah nulis. Saya udah diajukan, saya salah nulis, saya udah diajukan. Gimana ini harusnya 85. Tenang Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Kalau gitu tinggal ditelepon aja atau di WA ke saya. Misalkan gitu. Saya coba contohkan dulu ya. Nih, kita bisa telepon Pak Fadlan. Saya ada yang saya udah mengajukan, tapi masih ada yang salah. Bagaimana? Oke Bu, nanti saya coba bantu Ibu ya. Nah, selama masih waktunya memungkinkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masih draft tuh. Saya kembalikan lagi ke tahapnya yang awal, kemudian saya edit lagi di sini tuh ya. Untuk pengajuan proposalnya udah lengkap. Tetapi tadi saya ngisi ini di mana tadi ngisinya? Di isian proposal. Untuk dananya itu harusnya kan nih 0 sampai 85. Ya 10 juta bisa sih, tapi kan sayang-sayang ya kan. 85 juta dong. Senggol dong. 85 juta. Nah, jangan sampai lolos ini. Nah, kemudian sudah sampai situ, sudah bangga, lupa untuk diajukan. Nah, itu kebanyakan gitu. Ini masih statusnya draft. Ini kalau statusnya draft, itu Bapak Ibu nggak bisa untuk apa namanya setelah tutup nih, itu masuk ke dalam persaingan apa sih? Ke tahap selanjutnya itu nggak bisa. Jadi sangat disayangkan, makanya harus diajukan. Statusnya sampai diajukan. Saya ingatkan kembali, statusnya harus diajukan. Nah, sudah ya. Nah, statusnya sudah diajukan. Oh, sudah benar nih. Nah, terus ini sudah, 85 sudah, diajukan sudah. Nah, sampai di situ selesai. Nanti tinggal nunggu proses-proses lanjutannya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Saya rasa Bapak Ibu sudah jelas ya. Oke, dari saya itu aja Pak Ferry. Semoga tidak ada yang terlewat dalam penjelasan saya. Silakan Pak Ferry. Terima kasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi penjelasannya dan demo aplikasinya yang dipimpin langsung tadi oleh Ahmad Fadlan Ramadan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya memiliki kendala terkait aplikasi Siap juga bisa berkonsultasi langsung ke Mas Fadlan. Ya, ya. Sebelum kita mengakhiri sosialisasi penelitian BLU tahun 2024 ini, kita ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya buka ke floor, ini sudah ada beberapa chat terkait tentang pertanyaan. Mungkin saya bacakan satu persatu ya. Pertama terkait tentang penelitian kerjasama dengan universitas atau kementerian lembaga, apakah harus dengan yang ada MOU-nya? Memang paling bagus ini ada MOU-nya sebagai pengikat. Tetapi kalau tidak ada MOU-nya, itu bagaimana? Selama ini sih kalau
kalau misalnya penelitinya taruhlah yang di luar negeri belum ada MOU-nya, itu juga bisa-bisa saja sih selama ini seperti itu. Tapi apakah tahun ini ada perubahan? Ya mungkin kita akan nanti akan kita jelaskan itu di dalam juknis ya. Jadi akan kita ikat di dalam juknis. Tapi mungkin bocorannya di sini Bu Umi mungkin bisa menjelaskan, Bu Umi, apakah mesti ada MOU? Bu Umi? Bumi lagi ke LP2M, ntar balik lagi sebentar. Oh, oke. Mungkin dari Pak Waki kali, Pak. Pak Waki, apakah harus ada MOU, Pak Waki? Di juknis? Pak Waki, bagaimana Pak Waki? Halo, tes. Udah. Ya udah, oke. Aman Pak Waki. Gimana? Apakah terkait penelitian dengan mitra perguruan tinggi lain, kementerian lembaga lain, apakah harus ada MOU-nya Pak Waki? Silakan. Ya, kalau MOU kan terlalu itu ya, apa namanya, ribet atau apa gitu ya. Yang terpenting adalah ada surat rekomendasi dari LP2M. Sebagai bahwa takutnya gitu ya, kalau LP2M kan tahu, misalnya peneliti dari UIN Jogja misalnya, dia udah dapet ya kan dari Kementerian Agama atau BOPTN. Artinya itu kan harusnya kan satu gitu ya. Maka harus ada surat rekomendasi dari LP2M, Puslitpen atau LP2M. Itu ya, rekomendasi lah ya, rekomendasi bahwa si dosen A itu ya dapat meneliti riset, joint riset gitu ya bersama siapa-siapa gitu. Mungkin nanti di pedoman lah ya, kita share nanti pedomannya. Baik. Jadi itu Bapak Ibu, jadi terkait tentang kementerian atau lembaga lain, jadi mungkin saat ini tidak perlu MOU ya karena itu terlalu mengikat ya. Jadi cukup surat rekomendasi dari Puslitpen LP2M ya untuk mengurangi kemungkinan terjadi pendanaan ganda ya di lingkungan Kementerian Agama. Tapi kalau di kementerian lain mungkin cukup saja kayak semacam rekomendasi ya. Dua belah pihak mungkin jadi kayak di sebelah sana juga ada surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pegawai atau peneliti dari institusi tersebut gitu. Jadi tidak dalam tanda kutip bukan hal yang fiktif seperti itu ya. Baik. Pengajuan proposal penelitian tanggal berapa dan jam berapa ya itu ada di dalam pedoman Pak. Biasanya penelitian itu jam terakhirnya adalah 23.59 Pak. 23.59.59. Nah, itu langsung karena memang by system seperti itu. Nah, kemudian dalam laporan kinerja sister wajib ada penelitian sementara. Penelitian mandiri tidak ada formnya. Padahal nggak semua peneliti, nggak semua dapat tiba penelitian. Bagaimana solusinya supaya penelitian mandiri diterima di laporan kinerja di sister B atau BKD? Baik Bapak Ibu, ini pengalaman saya selama ini. Karena BKD itu selama ini itu terkait adanya di ICE ya waktu itu ya. Dan prosesnya kan direview oleh reviewer yang ditunjuk oleh LPM. Nah, selama ini kalau saya pribadi, kalau melakukan penelitian mandiri, cukup surat tugas dari dekan. Jadi, karena penelitian mandiri itu kan judulnya tergantung kita ya masing-masing. Jadi sangat sulit untuk ditrace, maka biasanya itu dekan membuat surat yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan melakukan penelitian mandiri gitu. Jadi tugaskan melakukan penelitian mandiri di semester misalnya genap 2020 tahun ajaran 2024-2025 misalnya seperti itu. Jadi cukup itu gitu. Itu bisa disetujui oleh reviewer internal kita gitu. Nah, tapi kalau terkait BKD ini jujur karena terkait sister ini jujur karena sistemnya kan baru ya. Nah, ini yang mungkin saya nggak punya pengalaman terkait ini gitu. Dan tentu terkait kalau SK karena SK itu adanya di level rektor mungkin nanti bisa di sini kalau ada Prof Imam mungkin Pak Warek 2 bisa membantu menjawab kali Pak Warek terkait misalnya
apakah diperlukan SK untuk penelitian mandiri itu, Pak Warek? Mohon insight-nya. Silakan Pak Warek. Ya, saya kira diperlukan karena terkait dengan legalitas yang kuat ya. Kalau dulu-dulu kan hanya keterangan dari fakultas kan, diperlukan SK baik itu dari LP2M, ya sebaiknya LP2M nanti ya, yang mengukur standarisasi tentang riset, biar ada standarnya gitu kan. Nanti dibikin SK LP2M saja bahwa penelitian mandiri itu diakui sebagai penelitian dengan standar yang ada gitu. Untuk memperkuat saja. Siap. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Warek. Jadi tadi Bapak Ibu sudah dijawab oleh Pak Warek. Jadi bisa nanti ke depan asalkan LP2M membuatkan standar atau SOP ya, SOP terkait tentang SK. Nanti cukup LP2M membuatkan SK sebagai pengakuan penelitian mandiri supaya kuat posisi hukumnya atau payung hukumnya. Baik itu, kemudian oke, izin bertanya, syarat ketua peneliti harus lektor untuk pengajuan proposal kelas interdisipliner. Bagaimana dengan kami dosen P3K yang mengalami downgrade dari lektor maupun lektor kepala menjadi AA? Apakah kami diberikan pengajuan sebagai peneliti utama? Nah, ini memang ini sedikit agak merugikan pihak yang bersangkutan. Karena memang SK yang digunakan itu biasanya ada SK yang terakhir. Dan setahu saya memang untuk proses impasing memerlukan waktu gitu. Jadi memang ini ya setahu saya yang terakhir, karena kita pun akan menanyakan kepegawaian terkait tentang status teman-teman dan teman-teman dosen semua, baik itu terkait status terkait tentang tugas belajar, cuti di luar tanggungan dan lain-lain, itu merupakan syarat yang juga harus memang dipenuhi. Jadi ada itu dalam pedomannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya semoga impasingnya segera cepat keluar ya Bapak Ibu yang memiliki masalah tadi downgrade seperti itu. Atau mungkin apabila ada masukan atau tambahan mungkin dari Pak Waki mungkin, atau dari Bumi, ada tambahan Bumi tentang yang downgrade ini Bumi? Ya harus konsultasi dulu sama pegawaian itu kan, itu nanti. Pak Ferry, mungkin saya bisa tambahin ya? Baik, silakan. Masalah apa tadi? Masalah impasing. Iya. Bapak Ibu, mohon maaf banget, untuk administrasi semua kita serahkan ke administrasi ini ya, administrasi peneliti kepegawaian. Kami minta nanti yang akan review atau melakukan screening adalah kepegawaian. Jadi kalau biasanya itu berdasarkan SK yang ada gitu. Kalau saat itu SK-nya memang AA, ya harus AA gitu yang diikutin. Kalau memang SK-nya lektor saat itu kayak gitu, itu satu. Kemudian ini kebetulan sama Bu Ketua, jadi tadi diskusi juga Bu Ella tentang ketika tidak diterima apakah boleh mendapatkan surat keterangan dari, ini video saya nggak dihitung lagi sama Bu Ketua di depan saya. Jadi apakah boleh tadi saya memperoleh semacam surat keterangan dari Puslitban terkait status saya sebagai peneliti di UIN. Itu boleh banget, malah nanti suratnya langsung dari LP2M Bu Ella. Gitu. Terima kasih, itu tambahannya Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, siap Ibu. Ya, itu tadi terkait pertanyaan Bu Ella sudah dijawab. Harus email UIN kah? Karena email UIN sudah tidak berfungsi. Mungkin Bapak Ibu, email UIN masih berfungsi. Hanya saja email UIN itu pindah kamar istilahnya, yang tadinya dari Google sekarang ke Microsoft, jadi ke Outlook. Jadi emailnya tidak berubah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap masih bisa menggunakan email yang staff tadi, email yang dikeluarkan oleh UIN Jakarta. Kemudian
Baik, ya terkait tentang link kepakaran, nanti mohon para Kaprodi dan Sekprodi bisa memvalidasi, memverifikasi atau memberikan feedback terkait data yang sudah kita olah ya. Bisa langsung nanti di revisi pada saat itu. Jadi ini SID kepakaran dosen, nanti ada linknya gitu yang sudah disusun oleh kami Pusditpen dan untuk memetakan kepakaran dosen juga. Kemudian untuk ini juga bahan sudah tentang sosialisasi kali ini presentasi sudah di-share di ruang chat, jadi silakan Bapak Ibu bisa mengunduh. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Monggo, Bapak Ibu. Itu ada tuh Pak Ferry. Nggak Apa? bahaya tah Ya, norek nomor rekening di foto dan di-upload. Nggak bahaya tah. Nah, itu ada tahnya. ya, nggak bahaya tah. Oke, jadi gini Bapak Ibu, yang berbahaya itu apabila data kayak seperti nomor KTP Bapak Ibu jenis dan semuanya itu semua terbuka gitu. Tapi kalau nomor rekening jelas itu tidak bahaya. Kalau bahaya justru malah tidak dikasih gitu kan. Karena di depan di foto itu hanya ada nomor rekening Bapak Ibu, nama Bapak Ibu dan cabang bank gitu. Dan itu merupakan prosedur yang sudah biasa. Termasuk juga untuk beasiswa biasanya meminta juga foto buku tabungan depan itu gitu, karena untuk menjelaskan bahwa ya benar bahwa yang bersangkutan memiliki buku tabung nomor rekening tersebut gitu dikeluarkan oleh bank, jadi tidak bahaya Bapak Ibu. Yang bahaya adalah apabila identitas KTP Bapak Ibu terbuka termasuk kartu keluarganya, karena di situ ada nama orang tua yang biasanya digunakan untuk mengecek validasi nama ibu kandung gitu kan. Nah itu yang paling berbahaya ya Bapak Ibu. Kalau Ya, yang nomor rekening tidak bahaya. Bahkan benar nomor Pak rekening Ferry. saya bisa saya sebar juga. Saya malah senang nomor rekening saya disebar. Siapa tahu ada yang mau transfer ke saya. Nomor rekening saya 021 Boleh Pak Ferry di-share nomor rekening, terus STNK, BPKB, sama AJB rumah, boleh Pak Ferry sini. Kalau itu berbahaya ya Bapak Ibu. Baik, apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Kita masih memberikan kesempatan buat Bapak Ibu semua untuk bertanya. Pak Ferry, untuk materi sosialisasi bisa di-share ulang. Tadi sudah saya share, mungkin ada yang disconnect, di-share Baik, ulang. baik. Sama link kepakaran, tadi ada yang bertanya juga, saya sudah share, mungkin di-share ulang aja sekali lagi ya. Saya mau di-share di sini apa di grup Civitas saja? Mungkin kayaknya lebih Boleh bagus di Civitas, boleh ya. di sini, boleh. Saya share di sini ya. Iya, Pak Ferry, izin bertanya terakhir boleh? boleh, silakan Bu. Mangga. Sabrina, ayo. Mangga. Iya, ini terkait dengan jumlah peneliti. Kalau yang penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi dan kementerian itu, jumlah maksimal peneliti itu termasuk dengan peneliti luar kan ya? Iya. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, itu kan peneliti luar itu bukan dosen kalau dari kementerian ya, jadi tidak ada NIDN-nya, yang ada NIP. Masukkan Ya, saja nomor NIP-nya di kolom NIDN. Oke, sip. Oke, makasih Mas. Oke, sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Nomor paspor kali ya kalau orang luar negeri. Nomor paspor boleh Ibu. Pokoknya intinya itu sebenarnya kita ingin menunjukkan bahwa ada identitas unik yang dikeluarkan oleh misalnya suatu lembaga atau institusi tersebut gitu. Jadi bisa di-trace orang tersebut Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan monggo, kita masih membuka pertanyaan. Izin bertanya Pak, mau konfirmasi aja dari pertanyaan saya tadi, berarti untuk yang downgrade itu tidak bisa, kalau untuk yang persyaratannya peneliti utamanya sebagai lektor, berarti dia tetap tidak bisa sebagai peneliti utama, jadi disesuaikan, tapi bisa menjadi peneliti kedua, begitu ya Pak ya? Iya benar. Benar Ibu, karena yang dilihat itu adalah SK yang terakhir Ibu. Gitu. Jadi mohon maaf gitu. Kami memahami. Semoga proses Ibu sedang impasing ya Bu ya? Sedang melakukan proses impasing juga kan? Belum ada berita apa-apa Pak. Jadi prosesnya bagaimana kami juga belum tahu.
Oke, baik Ibu. Ibu bisa ke kepegawaian, Ibu langsung minta bantuan assistance dari kepegawaian HRD untuk melakukan in-passing Ibu. Nah, jadi kalau misalnya Ibu sudah eligible, udah berhak untuk sebelumnya kan Ibu misalnya lektor kepala gitu, kemudian Ibu downgrade jadi asisten ahli misalnya karena P3K, nah Ibu bisa segera mengajukan in-passing ke jabatan yang sebelumnya yaitu lektor kepala. Nah, itu prosesnya dari sini memang diajukan ke Kemenak, Ibu. Jadi memang prosesnya seperti itu. Jadi Ibu bisa melakukan in-passing. Baik Pak, terima kasih. Ini satu lagi Pak, untuk yang ID Sinta kok nggak mau masuk ya Pak? Saya masukin nomor ID-nya saja, tetapi di sini tidak terrekord. ID Sinta nomornya tidak masuk. Bang Fadlan mungkin bisa Yang di menjawab. profil. Jadi ada yang masukin ID Sinta, tapi ID Sintanya nggak bisa masuk atau gimana? Maksudnya di Iya. Sinta nggak bisa. Belum terverifikasi kali, belum terverifikasi. Mungkin ya Bu. Tapi Tidak hilang valid. Pak, udah saya masukin, begitu saya login kembali nggak terrekod, nggak tercatat. Dan di sini tertulis ID Sinta tidak valid, segera ubah agar dapat mengajukan proposal. Iya. Nama Ibu? Apa nama Ibu, nama lengkapnya Bu? Sudah Pak, Sylvia Fitrina. Bentar Bu. ID Sinta saya sudah ada tadi. Ya, sebentar. Ini contoh aja ya, biar nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada yang ada masalah seperti Bu Sylvia Fitriana Nasution ya Bu ya? Iya Pak. Iya. Kalau ada itu telepon aja, jangan ragu-ragu atau WA. Nah, ID Sinta Ibu berapa Bu? Sebentar. ID Sinta saya 6805 650. 6805 650. 650. Saya baca ulangin lagi ya Bu ya. 680 5650. Iya, benar. Iya, itu Ibu belum diinput sama Ibu. Belum diinput, belum di-save. Nah, sekarang tadi saya udah input ulang, saya udah setujuin, saya udah cek ID-nya. Oh, jadi sekarang oke. Berarti harus tinggal di-save kepakaran dulu. itu Ibu kepakaran ngecek lagi yang saya Iya, kirim link. nggak bisa masuk. Link apanya Bu yang nggak bisa masuk? Kepakarannya terhapus Pak, nggak terrekod. Oh, tinggal di-save Bu. Setelah Ibu tulis begini ya. Mungkin di-share dulu Bu, Pak Fadan di-share lagi. Ya. Siap. Ini makanya saya mau share. Nah, ini ya. Ketika Ibu buka penggunanya Ibu ini, nah, nama lengkap tanpa gelar harus diisi. Kepakarannya diisi dengan tadi yang dikirim oleh Bu Kapus ya, yang ada link kepakaran itu, tinggal Ibu cekin. Kemudian nomor WA-nya belum Ibu isi, alamatnya Ibu belum isi. Nah, ini belum diupload. Kemudian Ibu belum klik simpan, ya nggak akan tersimpan. Iya, belum. Iya, saya belum klik simpan. Nanti kepakaran Ibu, keilmuannya, nomor WA diisi. Ya. Nah, alamatnya juga diisi Bu. Nanti kalau nomor rekening nggak ada, saya masih bisa ngasih uangnya nanti ke alamatnya Ibu. Soalnya kan Pak, maksud saya tadi kalau status Sintanya itu kan ada tulisan apa namanya ID Sinta tidak valid. Kalau itu nomornya valid kan otomatis akan hilang. Saya pikiran seperti itu sebelum saya simpan. Tadi masih menunggu persetujuan sih. Karena baik Pak kalau gitu. Tidak valid itu seperti ini Bu. Nah, Ibu belum mengisi ID Scopus Ibu, jadi statusnya memang tidak valid ya, memang tidak ada. Walaupun dia diisi itu tulisan ID Sintanya ya, tidak validnya nggak hilang gitu ya Pak ya? Kalau diisi, kecuali setelah disimpan. Kalau diisi nanti otomatis menunggu persetujuan agar nanti ada notifikasi di akun admin untuk verifikator, yaitu adalah Pak Ferry Fahrianto. Nanti Pak Ferry Fahrianto itu ya adalah verifikator sebetulnya nama panjangnya. verifikator. Nah, itu provokator.
Nanti Ya Ibu Pak, isi ya makasih ini ya Pak. Scopusnya Pak. Ya Bu ya. Nanti Ibu klik simpan, Berat. jangan lupa. Ya, itu tadi saya belum lakukan yang simpannya itu. Nah itu Sebenarnya dia udah saya isi itu. kadang-kadang Lupa. lupa memang kurang scroll dikit aja. Itu bisa terjadi. Ya Pak Iya Ferry ya, Pak. lanjut. Makasih Pak. Siap, sama-sama Bu. Baik Ibu ya, jadi jangan lupa kalau sudah update mengisi di aplikasi Siap, jangan lupa untuk disimpannya dulu. Nah, kalau untuk ID, Sinta, Scopus dan lain memang harus divalidasi. Jadi kita verifikasi dulu, kemudian kita validasi baru itu sudah keluar bahwa sudah divalidasi seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga lah, sepertinya untuk acara sosialisasi penelitian BLU tahun 2024 ini berakhir juga. Untuk itu kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua untuk menulis proposal dan mengajukan, dan jangan lupa lagi tadi juga dibilang bahwa penelitian program studi itu kita memang sudah siapkan untuk Bapak Ibu mengajukan sebagai perwakilan dari prodi gitu. Dan oleh karena itu butuh juga surat dari prodi gitu. Jadi mohon Bapak Ibu komunikasi dengan prodinya, dan satu prodi boleh mengajukan lebih dari satu ya Bapak Ibu. Ya, jadi boleh mengajukan lebih dari satu untuk prodinya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga sosialisasi kita pada kesempatan kali ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua, dan target penelitian dan target publikasi UIN Sarjana Jakarta tercapai dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, batuk Pak. Batuk, minum dulu Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain hari. Pak Fadlan, Yuk. Wah, lagi Pak lagi Din. tanya nih. Prof. Ya gimana, Prof? Bertanya ya. Mungkin saya belum punya akun siap selesai, kali. Prof. Belum punya akun siap. Ayo silakan Prof. Nah, gimana caranya nih masukin? Udah tadi udah sama koordinator Waki Asa Kopi. Oh, gitu. Udah, tenang. Udah, Prof. Oh, Pak Fadlan, mohon dibantu saya ya Pak. Ibu siapa ini? Hayatun Nufus nih. Mohon dibantu ya Pak Fadlan. Oh, sudah, ini saya udah lagi ngecek ini, Bu. Ini langsung nih, Bu ya. Oh, ID Scopusnya Ibu belum dimasukkan. Ini saya masukkan dulu ya, Bu ya. Iya, terima kasih. Iya, Bu. Tahan Tadi sedikit, juga. agak sakit sedikit, Bu. Apanya tuh yang sakit? Ini ditusuk jarum. Sudah, mana nih? Mana. Oh ya Bapak Ibu yang udah belum. Udah. Nggak kedengeran suaranya. tes. Nggak ada. NPWP juga saya sudah masukin ke lempar Ibu, juga. ini keilmuan kepakarannya tinggal dicek nanti di Yang apa namanya yang di balik ini lagi yang, kemana itu Pak Fadlan? yang udah saya kirim ke grup Oke. Civitas itu ada tuh untuk kepakaran lihat di situ. Oke, siap. Tes. Belum. Tes. Belum, Bang. Halo? Putus. Bilang aja yang udah dapat BOPTN nggak bisa BLU. Nah, untuk yang sudah dapat BOPTN di 2024 itu Bapak Ibu harusnya tidak usah nggak usah ini bisa atau tidak, karena dalam 1 tahun 2 anggaran ini itu tetap tidak bisa, maksudnya
dalam 2 anggaran ini BLU dan BOPTN dalam 1 tahun itu tetap sama. Jadi dihitungnya 1 anggaran, 1 tahun yang sama, kayak gitu. Untuk Bu Nufus, Bu Khayatun Nufus, ini yang Iya, Pak. NIP-nya Ibu berapa ya? NIP NIDN. Ibu. NIDN. NIDN kan sudah 03. 20046 Betul. 901 itu udah. Tapi yang NIP Ibu masukkan NIDN juga. Salah ya, hapus aja. Iya, Ibu NIP-nya ada, Bu? Nggak ada, kan BLU. Ibu BLU, berarti ada apa sih namanya? NRP. Nomor apa lagi? Ya. Nomor apa ya? Ada di itu, ada di SK ya Pak Fadlan? Ada di SK. Oh, Ntar Ibu masukkan ya. Ini nggak iya, bisa iya. masuk karena itu Ibu belum diisi. Isi. Nah, itu harus Baik. ada sampai 11 sampai 20 angka. Kalau kurang dari itu NRP nggak bisa. ya. Bisa Oke. disimpan. Saya juga nggak bisa nyimpan ini. Pantesan karena Wow. itu. Oh, itu Apa? masalahnya. Karena itu nggak Baik, bisa. baik, baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya Makasih Pak akhiri. Fadlan. Pak Dian sudah terjawab ya Pak Dian? Prof? Udah, nomor ID Sinta saya ada, udah. ID Sinta Prof udah. Sudah Udah ya, udah. dimasuk, sudah diinput sama Pak Waki. Oh, udah ya. Sudah. Ya. Oh, oke, terima kasih banyak. Berarti sudah punya akun siap ya. Sudah. Ya, terima kasih Pak Fadlan ya. Sama-sama Pak Prof Dian. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima Pak kasih. Fadlan, satu nih Ya. nanya. Kita Ya, bisa Bu. dapat data yang sudah dapat BOPTN nggak, hibah riset BOPTN? Data. Ya, data dosen-dosen yang udah dapat hibah riset. Jadi, Prodi nggak salah kasih Oh, rekomendasi gitu. BOPTN. Oh gitu. Itu Hmm. ada di SK-nya Bu, ada. Bisa dilihat di web ya? Ada. SK-nya. Oke. Atau saya kirim di sini. Boleh. Boleh. Oh, siap. Nih, s.id/puslitpen. Nah, di dalam situ saya udah kirim. Oke, saya cari nanti. Tuh. Saya Mana sudah itu? kirim. Itu sudah ya, sudah kan ada. Share everyone. Nah, itu di s.id/puslitpen. Nah, itu di situ ada berbagai macam informasi-informasi terkait dengan SK, segala macam lah itu ada. Dari Oke, tahun terima berapa, kasih. tahun berapa itu ada. Oke, tahun ini udah ada ya? Udah ada yang Terima kasih. BOPTN. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Dan itu juga kita ini yang s.id ini juga udah saya share juga sih sebetulnya di grup. Cuman mungkin tertutupi oleh kata-kata yang lain. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Saya mohon izin, mohon pamit. Pamit beneran ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Fadlan ya. Ya Bu, sama-sama. Baik, sehat-sehat semua Bu ya. Amin. Makasih. Amin. Ya, Pak Dian juga sehat-sehat Pak Dian. Pak Fadlan juga sehat-sehat. Ya, Pak Ahmad, Pak Yani. Ya, makasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah.